Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menonton kepada teman-teman semua yang saya yakin menontonnya karena terpaksa. Nah, pasti itu. Terus mungkin di awal video ini saya sampaikan permohonan maaf kepada seluruh teman-teman KMMB 2021 karena telah menyita waktunya untuk mengetik komen sebanyak 10 kata dengan terpaksa. Sekali lagi saya mohon maaf. Nah, langsung saja isi dari video ini tuh podcast. Nah, jadi ini namanya podcast hukuman. Podcast yang ada karena dihukum. Mantap. Mungkin itu saja untuk pembukaannya. Oh ya, sebelum lanjut ke apa ya kayak pembahasan materinya gitu, mungkin bisa perkenalan dulu gitu. Dimulai dari aku. Perkenalkan nama aku Muhammad Zainal Ihwan dari kelas MB 1A. Silakan teman-teman semua. Ayo, gantian satu-satu. Oke, yang kedua, perkenalkan nama saya Safira Zahra Salsabila, kelas dari MB 1C. Terima kasih. Lanjut. Halo semuanya, perkenalkan aku Diah Ayu Febrianti dari MB1A. Mana yang lanjut? Oke, selanjutnya ada saya, Sinta Ayu Amanda dari kelas MB 1A. Terima kasih. Mantap. Lanjut. Perkenalkan nama saya Yusfiana Rifki dari kelas MB1D. Sip. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Raihan Alvan Bagus Hakiki Wicaksono Rebutan. dari kelas MP1A. Terima Oke, kasih. Raihan. Monggo, Lanjut. Alvan. Lanjut, Alvan. Monggo. Perkenalkan nama saya Alvan Hakiki dari kelas MB1B. Terima kasih. Oke, udah semuanya ya. Oh ya, kita itu dari kelompok berapa ya? 6, 9? Kelompok 9. 9. Ya, 9. kelompok 9 dari penugasan edumi. Pokoknya gitu. Akhirnya dapat hukuman. Oke, serius. Langsung kita masuk ke materinya aja. Jadi di sini tuh konsep podcastnya itu kayak nanti, oh ya di sini saya sebagai moderator. Jadi nanti saya di sini tuh kayak membacakan suatu topik gitu. Nah, nanti teman-teman bisa kayak menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan pandangannya tentang topik tersebut gitu. Oke, untuk topik pertama dengan judul Pelaku Industri Maritim Indonesia dinilai kurang menggarap pasar luar negeri. Nah, untuk topik pertama ini dilansir dari kompas.com pada tanggal 22 Mei 2021. Nah, dijelaskan bahwa hal ini yaitu kurang tergarapnya pasar luar negeri Indonesia oleh pelaku maritim itu dikarenakan memang fokus dari para pelaku industri maritim hanya ditujukan pada pasar dalam negeri. Nah, kenapa begitu? Karena ya itu apa namanya? Pasarnya itu di dalam negeri itu cukup luas dan bisa dikatakan kayak pasarnya itu aman gitu. Jadi nggak ada resikonya itu kecil. Nah, dari sini mungkin teman-teman sendiri gimana dari topik pertama ini, yaitu pelaku industri maritim Indonesia yang dinilai kurang menggarap pasar luar negeri. Dari teman-teman kira-kira ada nggak pendapat tentang sponsor? Nah, dari teman-teman kira-kira ada nggak pendapat tentang mengenai topik ini atau kira-kira mungkin ada apa ya kayak menurut teman-teman di sini tuh langkah yang terbaik yang harus diambil mengenai kasus ini tuh gimana? Terus kayak kira-kira
ada nggak sih kemungkinan para pelaku industri tadi yang disebutkan bahwa mereka itu hanya berfokus ke pasar dalam negeri akan mencoba membuka peluang di pasar luar negeri. Nah, gimana teman-teman pendapatnya? Silakan mengutarakan pendapatnya. Monggo, silakan. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Menurut pendapat aku sendiri, kenapa fokus para pemain maritim masih ke dalam negeri itu karena pemain merasa lebih nyaman dengan pasang-pasang yang pasti tersebut. Selain itu, diduga pemain industri maritim Indonesia juga kurang membangun kekuatan untuk orientasi luar negeri, termasuk untuk urusan pengangkutan impor minyak dan gas. Oke, jadi ya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kayak pelaku industrinya itu terlalu apa ya? Kayak mereka nggak mau keluar dari zona nyaman mereka gitu, yaitu pasar dalam negeri. Jadi karena mereka merasa masih dapat mendapatkan untung gitu mungkin ya. Jadi mereka kurang mau dalam menggarap pasar luar negeri. Nah, gimana dari teman-teman yang lain? Apakah ada pendapat atau pandangannya mengenai topik pertama kali ini? Silahkan. Gimana teman-teman? Mungkin masih belum ada ya. Hmm, Gimana? Lanjut ke topik kedua aja mungkin kali ya. Oke, Nal, Nah, aku mau menjawab yang pertanyaanmu tadi. Kalau aku ya, faktornya itu bisa mungkin dilihat oke, juga oke. dari sistem finansialnya ya. Untuk sektor maritim di Indonesia, kebijakan sektor maritim di Indonesia kan juga kurang menurutku. Terus kebijakan sektor Oke. perbankan atau lembaga keuangan di Indonesia ya kan sebenarnya sebagian besar keuntungannya kan diperoleh dari penempatan dana mereka di sertifikat Bank Indonesia untuk pembiayaan industri maritim sangat sangat tidak mendukung. Oke, itu pendapat dari Safira. Jadi seperti itu tadi. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman di sini. Sebelum kita beranjak ke topik kedua, juga agar videonya agak lama durasinya. Silakan, silakan. Kau ingin gini-gini aja sampai 15 menit, nggak apa-apa. Gimana, gimana? Mungkin ya, dia yuk. Apakah ada pendapat lagi? Enggak? Oke, enggak. Mungkin bisa aku lanjut ke topik kedua. Nah, topik kedua ini tuh ini ya, apa namanya, berita hot news gitu. Jadi dilansir dari kompas.com pada tanggal 6 Januari 2022 bahwa RI itu Republik Indonesia menolak klaim batas maritim yang tak punya dasar hukum internasional. Nah, jadi Menteri Luar Negeri Indonesia itu yaitu Ibu Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia menolak segala bentuk klaim batas maritim yang tidak memiliki dasar hukum yang diakui secara internasional. Nah, eh, gimana teman-teman mengenai topik kedua ini yang merupakan hot news yang beritanya baru dirilis tanggal 6 Januari 2022. Apakah dari teman-teman ada semacam pendapat atau pandangan atau mungkin apa ya, kayak menurut teman-teman ini langkah yang telah diambil Indonesia ini yaitu menolak klaim batas maritim itu udah bener apa salah gitu, gimana teman-teman? Silakan. Baik, untuk Kalau menurut topik saya itu saya sih, akan berpendapat ya. Gantian, Ya gantian. silakan, Terlalu Sinta, semangat, terlalu semangat. silakan. boleh lihat dulu, rehat dulu. Oke. Ya, silakan Rehat Cinta. dulu. Kalau
Oke, kalau menurut saya tuh kita tuh harus kayak mendukung poros maritim gitu, karena guna mewujudkan misi pemerintahan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kayak maju, dikenal banyak orang gitu. Itu kan harus berlandaskan untuk kepentingan nasional gitu. Kalau aku gitu, kalau menurut saya gimana? Oke, itu dari Sinta. Untuk Rehan, gimana Rehan pendapatnya? Oke, dari pendapat saya ini kan Indonesia kan tolak klaim batas maritim yang tidak punya dasar hukum internasional kan. Nah, kalau misalnya kita Ya, ini betul. tuh kan kita tinggal di negara maritim ya, negara Indonesia yang dimana perbatasannya itu terdiri dari laut dan dataran ya. Nah, kita tidak sembarangan ngeklaim apa itu perbatasan milik negara lain ya. Kalau misalnya tolak klaim batas ya, yang nggak punya dasar hukum, nah itu takutnya negara tetangga itu heran sama kita ini loh. Ini kok wilayah kita kok diklaim sama mereka gitu ya. Mungkin ini Oke, oke. kasusnya lebih ke itu sih, ke Natuna sih. Kalau pendapat saya ya, Natuna itu kalau nggak salah itu punyanya Indonesia dulu, kalau nggak salah. Tapi nggak tahu kenapa kok Cina itu tiba-tiba datang. Mungkin Cina itu sama kayak kita, ngeklaim sembarangan gitu. Tapi ya namanya juga peraturan internasional dalam perbatasan harus dipatuhi agar tidak terjadi hal-hal yang mencurigakan di antara negara tetangga kita dan negara kita sendiri. Baik, itu saja pendapat opini dari topik kedua tersebut. Oke, makasih buat Rehan. Setuju banget nih sama Rehan. Jadi, Bu Retno Marsudi sendiri itu juga menjelaskan bahwa klaim terhadap batas maritim itu harus dilakukan secara hukum internasional, yaitu melalui PBB, dengan berlandaskan pada hukum laut atau namanya itu United Nations Convention on the Law of the Sea, atau disingkat gimana bacanya? UNCLOS. Pokoknya gitulah, UNCLOS tahun 1982. Nah, gitu. Sebelum lanjut ke topik selanjutnya nih, apakah dari teman-teman yang lain masih ada pendapat atau masukan atau pandangannya gitu dari untuk topik kedua kali ini? Silakan, teman-teman. Mungkin udah cukup ya. Oke, siap. Lanjut ke topik 3 aja berarti ya. Oke, untuk topik ketiga yaitu dengan judul Bisnis Maritim Indonesia berprospek besar, tapi butuh perbaikan regulasi. Nah, jadi dilansir dari kompas.com nih, pada tanggal 29 Desember 2021, pengamat ekonomi dari Universitas Pajajaran, yaitu Bapak Yayan Satyakti, mengatakan bahwa potensi besar bisnis pelayaran Indonesia akan didominasi oleh kebutuhan industri terutama untuk energi fosil seperti batu bara, minyak mentah, dan BBM. Nah, mungkin langsung saja saya lempar ke teman-teman nih. Sesuai judulnya tadi ya, bahwa maritim Indonesia itu memiliki prospek yang besar, seperti yang dikatakan oleh Bapak Yayan Satyaki tadi. Nah, kan tetapi kenapa kok ada kayak tapi butuh perbaikan regulasi? Nah, itu kira-kira kenapa, teman-teman? Kira-kira indikasi yang menyebabkan Indonesia dapat dikatakan butuh suatu perbaikan regulasi itu apa kira-kira? Nah, mungkin itu dulu bisa dijawab teman-teman, bisa memberikan pendapatnya. Silakan. Atau gini nih, apa kayak kan udah disebutkan kan kalau Indonesia itu butuh perbaikan regulasi. Nah, kira-kira bentuk perbaikan regulasinya itu gimana sih menurut teman-teman di sini tuh? Tahu paling nggak ya pendapatnya tentang topik inilah gimana?
Oke, Nah, di Zainal, sini tuh boleh ada, aku. oke, Gantian, Safira dulu. gantian. Semangat seru. Oke, Gantian Sinta, aja nggak Mas. apa-apa, kamu dulu aja. Eh, nggak apa-apa, Sinta, Mas. Sinta dulu, Sinta dulu. Silakan, Sinta. Tapi kalau menurut tanggapan pemerintah sendiri tuh PLT Kasubdit Pengembangan Usaha Angkatan Laut Direktorat Lalu Lintas dan Angkatan Laut Kementerian Perhubungan Raden Yogi Nugraha menjelaskan arah kebijakan utama transportasi laut pada 2020 sampai 2024, yakni adalah mewujudkan logistik maritim dalam negeri yang dapat bersaing, peningkatan konektivitas terhadap jaringan pelayanan internasional, pengembangan pelabuhan hubungan internasional dan pelabuhan pendukung pelaut gitu. Kalau menurut dari tanggapan pemerintah. Kalau menurut Safira sendiri gimana? Silakan, Zafira, Baik. mengemukakan pendapatnya. Makasih Sinta, makasih Zen. Nah, ini kalau menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, ini tuh alasannya kenapa Indonesia memerlukan regulasi. Satu, itu untuk mengatur soal keuangan finansial. Alasannya itu meningkatkan efektivitas sistem keuangan dalam menggerakkan modal dan mendorong lembaga jasa keuangan, terutama pada bidang keuangan hijau. Nah, keuangan berkelanjutan didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Nah, terus dalam rangka mendukung pencapaian rencana pembangunan jangka panjang dan pembangunan jangka menengah. Untuk mewujudkan ini, tujuannya yaitu pembangunan berkelanjutan serta untuk menggerakkan perekonomian nasional yang memiliki keselarasan ekonomi antara aspek ekonomi. Nah, terus aku juga mau menambahkan, untuk regulasi nantinya akan mengatur inovasi produk keuangan hijau dan insentif dan pendanaan sektor prioritas dan sosial juga edukasi. Terima kasih. Oke, bagus banget ya pendapat dari Zafira tadi ya. Panjang dan berisi. Mungkin pendapat dari Safira tadi itu pendapat terakhir ya. Mungkin udah dicukupkan saja ya podcast kali ini. Podcast yang sangat berisi ini. Mantap. Juga mungkin saya rasa udah 15 menit dan sudah memenuhi kriteria dan juga topiknya sudah habis. Mungkin bisa diselesaikan. Nah, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah menyampaikan pendapat-pendapatnya tadi dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah komen 10 kata meskipun terpaksa. Terima kasih. Sama mohon maaf juga merepotkan. Mungkin itu aja. Sekian untuk podcast kali ini. Dan 3, 2, 1, close the door. Mantap.